Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi pekan kedua dari geometri analitik. Bijini Ilma Warjukni Fahmi. Nah, sebelum masuk ke materi pekan 2, ini ada perbaikan dari materi sebelumnya. Jadi kalau kita punya sistem linear dengan dua variabel, itu di sini variabel x dan y, kemudian dengan dua persamaan linear. Nah, solusinya bisa ditentukan dengan ini. Perhatikan, ini variabel ini ya, di sebelah kanannya itu ada di ini kan kalau misalnya ini x, y, nah posisi konstanta variabel y-nya itu di ini x, y, konstanta di variabel y-nya digantikan dengan solusi dari persamaan linearnya. Jadi ini, kemudian untuk x-nya tetap di ini, x ada di sini ya. Kemudian untuk pembaginya ini memakai konstanta dari persamaan linearnya. Jadi ini AC, BD, BD. Nah, itu yang Y, untuk yang Y. Kemudian yang X, ini juga kita lihat ini ini ada di posisi X. Ya, kalau ini XY, ini konstanta aja, yang konstanta saja ya, tidak terikat dengan variabelnya. Ini ada di posisi X, karena X adalah variabel yang akan kita cari nilainya. Kemudian yang Y-nya ini tetap. Jadi ini untuk menentukan X, konstanta di Y-nya kita pakai. Ya. Terus yang bagian bawahnya ini sama ya. Ini menggunakan konstanta dari variabel X dan variabel Y. Nah, kita coba ini tentukan solusinya dari sistem ini. Ini untuk mempermudah dan menghilangkan kekeliruan nilai konstantanya, kita tulis bentuk umumnya ya. Ini jadi sama dengan min 6. Kemudian ini 3x plus 4y sama dengan 2. Jadi solusinya x-nya ini sama dengan nah yang ini berarti di posisi x itu min 6 2, terus ini tuliskan di posisi y. Jadi ini min 3 4 dibagi dengan 2 3 min 3 4. Jadi ini sama dengan kita kalikan, ini min 6 kali 4 jadi min 24, terus di minus ini kali ini, jadi min dari min 6 yaitu plus 6 ya. Untuk pembaginya ini kali ini 8 dikurangi 3 kali min 3 jadi plus 9 ya. Ini 8 plus 9, ini hasilnya jadi min 18 per 17 sama dengan minus 1,06 kira-kira. Kemudian untuk Y-nya karena konstanta yang dicari itu adalah Y, jadi ini posisi ini ada di posisi Y-nya. Jadi ini kalau ini kayak XY seperti ini, jadi untuk Y-nya kita ganti di sini. Jadi ini min 6 2. Kemudian posisi X-nya yang ini ada di ya 2 3 bagi 2 3 min 4 min 3 4. Ini sama dengan kita kalikan ini kali ini di 4 dikurangi 3 kali min 6 jadi plus 18. Jadi 4 plus 18. Terus pembaginya karena nilainya sama dengan X, jadi kita tuliskan aja. Ini jadi 22 per 17. Ini sama dengan 1,29.
Nah, ilustrasinya ini kita lihat seperti ini ya. Yang 2x plus 2x min 3y plus 6 itu yang bawah kurvanya, jadi ini. Kemudian untuk 3x min 4y min 2 sama dengan 0 itu yang ini ya. Dan kedua persamaan linear ini mempunyai solusi atau titik potong di ini, di min 1,06, 1,29 sesuai dengan hasil hitungan kita ya. Jadi materi minggu lalu mengenai solusi persamaan linear ini kita perbaiki seperti ini ya. Selanjutnya, nah ini juga untuk solusi 3 persamaan linear 3 variabel ini juga diperbaiki ya. Ini asalnya kita punya sistem persamaan linear seperti ini untuk 3 persamaan dan 3 variabel. Kita perhatikan ini untuk menentukan x, ini posisi x-nya ya. Jadi kalau misalnya ini ada x, y, z, ini x, y, z, x, y, z. Nah, untuk menentukan ini x, nah ini posisi x-nya diganti dengan ini yang konstanta saja, A, B, C. Kemudian untuk y, z-nya ini sama. Begitu juga untuk karena yang ditentukan y, berarti posisi y sama dengan ini ya. Jadi yang y itu sama dengan ini. Untuk yang z juga sama, posisi yang z yang ditentukan ini. Untuk yang pembilangnya ini memakai ini konstanta variabel x, konstanta variabel y, konstanta variabel z, semuanya sama. Nah, kita lihat contohnya nih. Untuk menghindari kekeliruan penulisan konstantanya, jadi kita tuliskan dalam bentuk umum. Kemudian ini x min 2y plus z sama dengan min 3, 2x min y plus 2z sama dengan 2. Jadi untuk menentukan x, ini x, y, z, kita lihat pembaginya ya. Ini yang ini menjadi 1, 1, 2. Kemudian ini 1, min 2, min 1. Kemudian yang z ini ya, ini min 1, 1, 2. Nah, sebenarnya menggunakan yang ini atau ini sama saja ya, karena yang berubah tanda itu yang hanya yang ini saja. Terus karena untuk menentukan x, ini konstanta di x-nya kita ganti dengan solusi atau ini ya, yang bagian kanan ini. Ini jadi 1 min 3, 2, ini 1 min 2, 1, ini sama dengan yang pembaginya ya, 1, 1, 2, ini sama dengan. Nanti kalau kita gunakan untuk mencari determinan, ibu pakai yang ini. Jadi ini 1 dari sini, 1 dikali yang ini, min 2, 1, min 1, 2. Kemudian minus dari yang kedua ya, minus dari ini, min 1 dikali ini ya, minornya, minor dari sel 1, 1. Jadi min 3, 1, 2, 1. Dan ditambah yang ini, min 1 kali minor dari sel 1, 3, yaitu ini. Min 3, min 2, 2, min 1. Nanti hasil akhirnya kita peroleh, ini langsung aja ya. Jadi ini hasilnya min 2.
Nah, untuk yang bawahnya nih dengan cara yang sama ya, 1 dikali min 2, 1 min 1, 2 di min 1, 1, 1, 2, 2 plus min 1 kali 1 min 2, 2 min 1. Nah, ini hasilnya yang bawah itu adalah min 6. Jadi ini hasilnya sepertiga. Nah, untuk yang Y dan Z ini pakai cara yang sama ya. Yang Y berarti nanti yang diganti konstantanya adalah yang variabel di kolom variabel Y. Ini jadi 1 min 3, 2. Nah, yang ini jadi 1, 1, 2 min 1, 1, 2. Terus dibagi 1, 1, 2, 1 min 2 min 1 min 1, 1, 2. Ini hasilnya jadi hasil akhirnya saja ya. Jadi ini adalah 8/3. Kemudian untuk yang Z ini yang kita ganti itu adalah posisi dari variabel Z-nya. Jadi 1 min 3, 2. Yang ininya 1, 1, 2, 1 min 2 min 1. Terus pembaginya sama ya. Ini 1, 1, 2, 1 min 2 min 1 dan min 1, 1, 2. Dan ini hasil akhirnya itu adalah 2. Jadi solusinya itu adalah titik 1/3,8/3,2. Nah, itu perbaikan untuk materi sebelumnya. Terus kita lanjutkan ke materi pekan kedua, yaitu mengenai titik dan vektor pada bidang. Nah, kita punya sistem koordinat. Kalau sistem koordinat itu sebenarnya ini diperkenalkan oleh Cartesius ya. Nah, sistem koordinat yang kita kenal sekarang itu adalah sistem koordinat siku-siku. Ini ilustrasinya seperti ini ya. Ini sistem koordinat yang ini disebut ordinat, yang mendatar, yang tegak, yang ini berdiri, ini adalah absisnya. Nah, ini yang kita kenal sekarang ini adalah sistem koordinat siku-siku ya, karena sudut antara kedua garis bilangan ini membentuk siku-siku. Dan ini lebih mudah ya, sistem koordinat ini lebih mudah karena nanti kalau kita belajar di aljabar nanti akan kita ketahui karena sistem koordinat ini mempunyai basisnya itu merupakan basis yang ortonormal. Kemudian ya cukup di situ saja. Nah, kita lihat di sistem koordinat ini dibagi jadi 4 maksudnya jadi 4 wilayah ya. Ini kuadran, 4 kuadran, yaitu ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi di kuadran 1 nanti koordinatnya itu positif, positif. Jadi bilangan positif dan positif. Di kuadran 2 bilangannya itu adalah negatif, positif. Di kuadran 3 nanti koordinatnya ke negatif, negatif. Dan di kuadran 4 koordinatnya ini adalah positif dan negatif. Contohnya, misalkan kita punya titik A di sini, titik A. Untuk menentukan koordinat titik A, ada yang kurang di sini. Ini yang mendatar ini biasanya kita sebut X. Untuk X yang berdiri atau yang vertikal ini Y.
Jadi kita akan punya pasangan seperti ini ya, X, Y. Ya, dengan nah, jadi kalau punya titik A di sini, ini titik A. Ya, kalau punya titik A di sini, berarti untuk menentukan koordinatnya, ini karena X, Y, jadi kita hitung dulu dia sejajar dengan titik X yang mana. Kalau ini kan kita buat ini jadi di sini ya. Jadi kita peroleh adalah 1, 2, 3. Jadi koordinatnya adalah 3. Kemudian Y-nya ini sejajar dengan 1 di sini. Ya, ini 1 di sini. Jadi koordinat Y-nya untuk titik A ini adalah 3,1. Begitu juga sebaliknya, misalnya kita punya titik X, Y ini sama dengan min 5, jangan terlalu besar ininya, koordinatnya kecil ya, saya min 2,3. Nah, berarti X nya min 2, ini 1, 2 di sini, kemudian Y nya adalah 3, 1, 2, 3. Nah, titik B itu ada di sini, ini adalah min 2,3 ya. Itu untuk sistem koordinat. Itu ada 4 kuadran. Nah, misalnya ada titik-titik di garis, yang ada titik yang berada di tepat di garis koordinat ini. Ini contohnya di titik ini, titik C. Maka kita lihat X-nya ini kan, ya X-nya ini berpadanan di 0, jadi kita punya koordinatnya ini adalah 0,4. Ya, titik C ini sama dengan ini. Kemudian misalnya titik D ada di sini, ini D, ini sama dengan min 4,0. Yang ini adalah titik E, misalnya ini koordinatnya ini adalah 0,2. Nah, kalau di sini ini F, misalnya titik F, ini koordinatnya 5,0 ya, dan seterusnya. Selanjutnya kita membahas mengenai simetri. Ini dua titik A dan B disebut simetri terhadap titik C, yang akibatnya ini C-nya disebut titik tengah, dengan koordinat C-nya bisa diketahui dengan cara seperti ini ya. Ini nah, kemudian ini ilustrasinya, misalkan ini titik A itu adalah min 3,5, titik B itu adalah 4,2. Nah, ini hasilnya di sini ya. Ini bisa kita peroleh caranya. Ini kita bagi dua dulu. Untuk koordinat X-nya ini adalah setengah X dari titik A, yaitu ini min 3, dan X dari titik B. Hasilnya itu adalah 1/2. Hasilnya ini. Kemudian untuk titik Y-nya, untuk koordinat C itu adalah setengah dari ini koordinat Y di titik A, yaitu 5, dan koordinat Y di titik B itu 2. Ini sama dengan 7/2, atau kita peroleh ini ya. Dan kita lihat di sini, jadi katanya titik A kalau dicerminkan terhadap titik C itu hasilnya B, dan titik B kalau dicerminkan terhadap titik C itu hasilnya A. Nah, kalau secara geometri ini kan titik C itu adalah ini ya, ini disebut pusat simetri dari
titik A dan B. Ya, jadi kalau terhadap pencerminan, C ini disebut pusat simetri antara titik A dan B. Kalau mengenai simetrinya, ini A itu simetri dengan B. Dengan ini C-nya itu adalah titik tengah dari simetrinya, ya. Jadi A dan B dua titik, yaitu titik A dan B itu simetri terhadap titik C. Ya, jadi A dan B ini adalah pasangan simetrinya relatif terhadap titik C. Oke, nah, kita kembali lagi ke pencerminan. Jadi kalau secara geometrinya kita lihat di sini titik A terhadap titik C itu 1, 2, 3 setengah, 3,5 mendatar, dan 1,5 turun. Nah, jadi kalau pencerminan berarti dari titik C ini kita lakukan hal yang sama, yaitu 3,5 mendatar. Ini harusnya 3,5 sampai sini ya, 3,5 mendatar dan 1,5 turun. Ya, jadi secara geometrinya seperti itu. Jadi kita peroleh titik pencerminannya itu adalah 4,2, atau kita bisa gunakan di sini ya. Nih titik C itu sama dengan setengah A plus B, atau ini jika dan hanya jika 2C sama dengan A plus B. Jadi B-nya ini bisa kita peroleh A B-nya itu sama dengan 2C min A. Ya, jadi titik B kalau ini dicerminkan terhadap titik C ya, ini sama dengan 2, ini koordinatnya 0,5 dengan 3,5 dikurangi titik A, yaitu min 3,5. Jadi ini kita peroleh ini kita kalikan ke masing-masing ini ya. Ini jadi 1,7 dikurangi min 3,5. Hasilnya ini 1 dikurangi min 3 jadi 4, dan 7 dikurangi 5, 2. Ya, dan ini koordinat B-nya. Nah, kita lihat di sini, ini jadi pencerminan titik C dari min 3,5 itu adalah 4,2. Kemudian hal yang sama kalau kita ini ya hitung, ini titik A itu sama dengan 2C min B. 2C-nya itu adalah tadi ya, udah ada 1,7, terus B-nya itu adalah 4,2. Ini kita peroleh koordinatnya min 3,5. Ya, jadi ini titik 4,2 ini sama dengan min 3,5. Nah, itu hitungan analitiknya seperti itu. Simetri. Kemudian ini ya, titik A dan B itu simetri terhadap garis L. Ini A dan B di sini. Ini simetri terhadap garis L. L ini garis L yang ini garis L, kita sebut garis L ya. Nah, ini disebut pembagi dua tegak lurus atau perpendicular bisector.
kita akan lihat kalau ini titik A dicerminkan terhadap garis L, itu harus hasilnya titik B. Kalau pencerminan itu kan biasanya tegak lurus ya, kemudian jaraknya harus sama. Ini kita buat segmen tegak lurusnya, ini harusnya sampai di sini. Ini tegak lurus, misalnya jaraknya seperti ini. Ini hasil cerminnya itu ada. Nah, itu kalau terhadap garis. Kalau terhadap titik kita kan tidak tahu ini ya tegak lurus atau tidaknya ya. Nah, ini harus tegak lurus, tidak sama. Jadi ini jaraknya di sini sama. Jadi kita peroleh ini ya. Jadi titik A dicerminkan terhadap garis L, hasilnya B. Kemudian titik B dicerminkan terhadap garis L, hasilnya A. Nah, kita lihat ilustrasinya ya. Nah, ini perhatikan, ini disebut himpunan titik simetri. Jadi L ini adalah titik yang simetri terhadap titik AB. Kita perhatikan ini. Nah, ini jaraknya ini di sini ya. Nah, ini jarak titik D yang ada di garis L. Ini jaraknya selalu sama. Nah, ini adalah jarak ini, segmen-segmen ini. Jadi, nah, terus kalau kita coba cerminkan, ini dibantu dengan GeoGebra, A dicerminkan terhadap garis L, ini B, lihat ini A aksen, terus B juga dicerminkan terhadap garis L, hasilnya di titik A, ini B aksen, ini koordinatnya sama ya. Untuk perhitungan pencerminan itu akan kita bahas nanti ya, tapi secara geometrinya caranya tadi udah dibahas. Nah, kita lihat di contoh berikutnya. Nah, terus kita lihat contohnya. Ini tentukan koordinat titik simetri terhadap titik 5,4. Jadi yang kita cari itu adalah pasangan dari 5,4 dengan ini relatif terhadap titik asal, sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah titik tengah dari titik simetri ini, atau ini kita sebut sebagai pusat simetrinya ya. Ini pusat simetri atau titik tengahnya. Ya, ilustrasinya seperti ini. Kita punya titik 5,4. Kalau dicerminkan terhadap titik asal, jadi seperti tadi ya, ini titik B yang C sama dengan titik C sama dengan setengah A plus B. Jadi titik B nya ini diperoleh dari 2C minus A. Yang soal yang A ini C-nya itu adalah titik asal. Titik asal itu adalah ini ya, titik 0,0. Nah, jadi ini 2 dikali 0,0 dikurangi titik A. Titik A-nya 5,4. Ini sama dengan titik 0,0 dikurangi 5,4. Jadi kita peroleh ini adalah titik min 5,4. Ya, secara geometrinya ini kita akan 1 2 3 4 turun, 1 2 3 4 5 mendatar, atau kita ini ya 1 2 3 4 turun, 1 2 3 4 5 mendatar. Nah, ini adalah A aksennya atau koordinat titik simetri terhadap titik 5,4.
Terus untuk yang B kita pakai persamaannya saja ya. Jadi yang B, B-nya diperoleh dari 2C minus A, dengan C-nya itu adalah sumbu X. Sumbu X berarti koordinatnya 0, Y. Ya. Nih, sumbu X itu adalah yang ini koordinatnya itu adalah X, 0 ya. Ini salah, harusnya ini adalah X, 0. Jadi hasilnya 2C, karena ini kita perhatikan tadi kan di yang pencerminan garis, karena sumbu X ini berupa garis, yaitu garis Y sama dengan 0 ya. Karena tadi perhitungannya belum disampaikan di slide sebelumnya, jadi kita pakai cara geometrinya saja dulu ya. Oke, kalau dengan cara geometrinya kita punya garis ini, garis Y. Nah, ini harus kita buat segmen yang tegak lurus seperti ini. Ini jaraknya, kalau kita lihat ini jaraknya 4, jadi kita buat 1, 2, 3, 4, jaraknya 4, dan ini tegak lurus juga ya. Jadi kita peroleh nih pencerminannya itu adalah 5,-4. Jadi ini 2x, 0, 2x, kalau dengan yang ini titik C-nya di sini ya. Titik C-nya bertepatan di sini. Ini koordinatnya itu adalah 5,0. Jadi ini 5,0 dikurangi A-nya 5,4. Ya, dan ini hasilnya 10,0 min 5,4. Ini sama dengan 5,-4 koordinatnya. Nah, untuk yang C juga sama ya. Sumbu Y berarti ini garis X sama dengan 0. Jadi kita lihat ini kalau dicerminkan secara geometri, kita punya koordinatnya di sini. Ini adalah A yang ketiga untuk contoh C ya. Jadi koordinatnya ini adalah min 5,4. Nah, ini kita lihat di sini, ini titik tengahnya, ini koordinatnya 0,4. Jadi kalau dengan persamaan sama dengan 2 dikali 0,4 min 5,4. Ini hasilnya 0,8 dikurangi 5,4 sama dengan min 5,4 ya. Nah, itu contohnya. Proyeksi titik X ini pada suatu garis L merupakan, ini hasil proyeksinya itu adalah titik F ya. Titik F ini berada pada garis L dan segmen yang melalui titik X dan tegak lurus terhadap garis L. Nah, ini bahasa asalnya ini ya, F itu disebut foot of perpendicular drop, jadi kaki dari jatuhan segmen yang tegak lurus. Kalau diilustrasikan, kita punya ini misalnya, ini adalah titik X, kemudian kita punya garis L seperti ini. Nah, dari titik X ini kita buat segmen yang tegak lurus terhadap garis L. Nah, ini adalah
kaki dari jatuhan segmen yang tegak lurus. Nah, untuk mencari titik F ini, Ibu tidak menemukan persamaannya di buku referensinya, tapi di referensi lain ini bisa ditentukan dengan persamaan ini, dengan di sini X dan P itu adalah titik, dengan N itu adalah vektor. Kemudian di sini ada notasi yang belum dipelajari ya. Ini adalah notasi hasil kali dalam atau perkalian titik. Jadi tidak akan dibahas lebih jauh, tapi di slide selanjutnya ditunjukkan cara pengerjaannya. Nanti silakan dipelajari di slide materinya ya. Di videonya hanya diperlihatkan sekilas saja. Nah, ini kemudian ada tadi kan proyeksi titik, kemudian sekarang kita punya proyeksi segmen berarah. Ini misalkan kita punya segmen seperti ini, segmen berarah di titik awalnya P1, titik akhirnya P2. Jadi kemudian segmen berarah ini notasinya atau simbolnya biasanya ini, tapi di buku lain kadang kita menemukan segmen berarah itu notasinya ada tanda panah di atasnya. Nah, kita kembali lagi ya. Ini segmen berarah P1, P2, terus diproyeksikan terhadap garis L. Misalnya ini kita punya garis L. Nah, P1 ini akan punya kaki jatuhan segmen tegak lurus, ini kita sebut A, dan P2 ini akan punya kaki jatuhan segmen tegak lurus di titik B. Dan AB ini adalah segmen berarah AB ini adalah hasil proyeksi segmen berarah P1 P2 terhadap garis L. Ya. Nah, ini materi yang tadi disampaikan. Ya ini ya, silahkan dilihat. Ini persamaannya, X-nya adalah titik di luar garis, terus F-nya itu adalah titik jatuhannya ya, atau kaki dari segmen tegak lurus tadi. P ini adalah sembarang titik di garis L. L-nya di sini ada persamaannya yang nanti akan dipakai di contoh di sini, contoh hitungnya. Itu adalah X min 3Y sama dengan 0. Nah, ini persamaan umum garis itu seperti ini. Ini yang ini aja ya, yang AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemudian ada vektor normal garis L. Vektor normal itu adalah, jadi kalau misalnya ini adalah vektor arah dari garis V, maka vektor normalnya itu adalah vektor yang tegak lurus terhadap garis L tadi, atau vektor yang tegak lurus terhadap vektor arah garis. Nah, itu ini vektor normalnya ini ya, A, B. Kemudian N ini adalah vektor normal satuan. Ya sebenarnya vektor normal itu adalah vektor satuan ya. Ini ditegaskan di persamaan ini N-nya harus vektor satuan. Nah, ini cara hitung hasil kali dalamnya, yang ini menghitung titiknya. Kalau misalnya untuk memeriksa, silahkan dicoba dengan GeoGebra. Proyeksi pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita punya segmen berarah P1 P2 ya, P1 P2. Nah, koordinat segmen P1 P2 itu misalkan P1-nya X1, Y1, P2-nya X2, Y2.
Nah, ini ditentukan dengan P2 min P1 atau sama dengan X2 min X1, Y2 min Y1. Nah, terus ini ada notasi panjang segmen P1, P2 dinotasikan dengan seperti ini, nilai mutlak. Untuk menghitungnya akan dikasih tahu cara menghitungnya, cuman kita tidak akan pakai dulu di sini karena materi pengantarnya belum disampaikan. Tapi ini cara hitungnya seperti ini ya. Ini adalah X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Terus ini proyeksi P1 P2 pada sumbu X itu adalah AB, dengan AB-nya diperoleh seperti ini. Ini adalah panjang P1 P2 cos theta. Theta itu adalah sudut yang dihitung dari sumbu X positif terhadap segmen, atau seperti ini ya. Ini dari sumbu X positif, dari sumbu X positif ini kita punya theta seperti ini. Ini adalah theta besarnya. Kemudian ini nah ini A-nya, ini B-nya. Terus ini proyeksi P1 P2 pada sumbu Y adalah titik CD, yaitu titik ini C dan D ya. Nah, dengan ini segmen berarah CD itu adalah panjang dari segmen P1 P2 dikali sinus theta ya. Tetanya sama, yaitu sudut yang dihitung dari sumbu X positif. Ini sumbu X positif terhadap segmen P1 P2. Nah, proyeksi pada sumbu X dan sumbu Y ini pakai contoh yang sama ya tadi, P1 P2. Terus kita misalkan AB ini adalah ya segmen berarah AB itu adalah hasil proyeksi segmen P1 P2 terhadap sumbu X. Ini kita punya ini. Kemudian CD itu adalah hasil proyeksi P1 P2 atau segmen berarah P1 P2 terhadap sumbu Y. Nah, ini kita tahu segmen A berarah AB itu adalah penjumlahan dari segmen berarah A0 ditambah 0B. Dengan O-nya ini koordinatnya 0,0 itu adalah titik asal. Atau ini ditandai, ini adalah titik 0,0. Terus nah O ini adalah sebentar 0A ini adalah X1, jadi A0 itu adalah min X1, jadi AB sama dengan A0 ditambah 0B ini sama dengan ini ada yang kurang, dan OB itu adalah X2, jadi ini AB ditambah A0 tambah OB ini sama dengan min X1 ditambah X2 atau X2 min
X1. Kemudian CD ini sama dengan C0 ditambah 0D. Nah, kita ketahui nih OC itu adalah Y1, jadi CO itu adalah kebalikannya, yaitu minus Y1. Dan OD ini sama dengan Y2. Jadi CD sama dengan CO ditambah OD itu sama dengan min Y1 ditambah Y2 atau Y2 min Y1. Kalau di ilustrasinya di sini ya, ini adalah OA, O ke A di sini, ini O ke B. Jadi O ke A-nya, ini arahnya ke sini ya, nih, terus OB ke sini. Nah, karena titik awalnya itu di A, maka kita punya ini min X1. Min X1 ditambah X2. Jadi kita punya ini segmen berarah A, B. Begitu juga yang C dan D. Jadi ini adalah C-nya, ini adalah Y1, ini Y2-nya. Jadi karena diawali dari titik C, jadi ini adalah min Y1 tambah Y2. Nah, masih yang tadi kalau bisa kita simpulkan di sini ini P1 P2 dengan P1-nya koordinatnya X1, Y1 dan P2 koordinatnya X2, Y2. Jadi kalau ya ini contohnya di titik ya, P1 diproyeksikan terhadap sumbu X, nanti yang punya nilai itu hanya X-nya saja, jadi X1, 0. Ini diperoleh itu adalah X1, 0. Itu juga kalau P2 ya, ini yang ada nilainya, ini adalah X2-nya saja, Y-nya bernilai 0. Nah, ini kalau P1 juga ya, ini diproyeksikan terhadap sumbu Y, ini diperoleh ya ini 0, Y1. Jadi seperti ini titik C ini 0, Y1. Ini titik P2 proyeksinya titik D itu adalah 0, Y2. Ya, jadi kalau diperhatikan di sini proyeksi terhadap sumbu Y itu adalah 0, Y. Proyeksi terhadap sumbu X itu nilai X-nya yang ada, nilai Y-nya 0. Nah, ini kesimpulannya tadi proyeksi segmen P1, P2 terhadap sumbu X itu adalah absis titik P2 dikurangi koordinat P1 atau ini ya, X2 min X1. Jadi karena pada sumbu X nilai yang muncul itu adalah X-nya saja. Kemudian proyeksi segmen P1, P2 pada sumbu Y itu adalah ordinat titik P2 dikurangi ini harusnya ordinat ya. Ini jadi Y2 min Y1. Ini harusnya. Ini absis, yang bawah ini ordinat. Ya, jadi kalau pada sumbu Y nanti yang muncul hanya nilai Y-nya saja. Pada sumbu X yang muncul nilai X-nya saja. Nah, ini ada contoh, misalkan titik
P1 nya itu adalah 2,3 dan P2 nya itu adalah min 2, min 1. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Ini adalah 2,3, P2 nya min 2, min 1. Yang ditanyakan ya, proyeksi terhadap sumbu. Proyeksi P1, P2 terhadap sumbu. Ya, kalau terhadap sumbu X, ya kalau dihitung tinggal yang X-nya saja ya. Ini berarti dari P2-nya yaitu min 2 dikurangi 2 sama dengan min 4. Jadi kalau kita lihat di ilustrasinya, ini koordinatnya 2,0, ini koordinatnya min 2,0. Kita lihat di sini arahnya ke ya, ini min 4 berarti artinya arahnya ke kiri, arah ke kiri. Kemudian proyeksinya terhadap sumbu Y ini kita peroleh yang bagian ini, yang bagian Y-nya yang ini. Jadi ini sama dengan ditandai ya. Ini yang ini. Jadi 3 min 1 sama dengan 2. Ini karena 2 berarti arahnya bentar. Oh, ini terbalik, harusnya dari P2-nya dulu ya. Ini min 1 dikurangi 3. Ini sama dengan min 4. Jadi karena min 4 berarti arahnya ke bawah. Ke bawah. Jadi ini terlalu tidak kelihatan. Min 1 min 3 sama dengan min 4. Ini ke bawah. Ya, jadi P1 nya di sini ini koordinatnya 0,3. Terus ini P2 nya ini hasil proyeksinya adalah 0,1. Jadi kita punya ini ya. Nah, itu materi bagian 1, materi pekan kedua bagian 1 Ibu cukupkan di sini deh. Yang tadi proyeksi, materi selanjutnya akan disimpan di video berikutnya di pekan kedua bagian 2. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna taba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinabahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.